Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mulia ini 30 bulan 8 2021 kita lanjutkan serial siri Tazkirah Ringkas Pagi bersama Kisah Salihin seri yang kelima ya, seri yang kelima. Apa yang tertera di sini? Kekasih hakiki adalah Allah Al-Maula Subhanahu wa taala. Kita sudah bincangkan sebelum ini, si istri yang kematian suami masih berusia 30 tahun, anaknya 5 orang, kecil masih. Lalu dia menangis, sehinggalah dia terdengar ceramah di radio mencadangkan supaya untuk menghilangkan kegundahan ini banyakkan istighfar. Maka ibu ini pun beristighfar, katanya 6 bulan mereka beristighfar tak berhenti bersama anak-anaknya. Akhirnya datanglah pertolongan Allah. Jadi di antara pengajaran yang dapat diambil pada kisah ini, kekasih hakiki adalah Allah Al-Maula Subhanahu wa taala yang menjaga hidup mati kita ini. Kisah ini perlu dikasihi, perlu mengasihi. Hidup ini perlu dicintai, perlu mencintai. Siapa yang patut kita cintai? Allah. Kalau kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, hidup mati kita dijaga Allah. Itulah kekasih yang hakiki. Kalau suami temporary, sekejap saja. Istri sekejap saja. Anak-anak sekejap saja. Kekasih mereka selama hidup. Nah, kalau mereka dibimbing dengan baik, alhamdulillah. Kalau ahli keluarga tidak dibimbing dengan baik, nanti lepas meninggal mungkin menyiksa orang dalam kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ataupun orang yang hidup nanti menyusahkan orang dalam kubur kalau tidak dibimbing dengan baik. Jadi kekasih hakiki katanya Allah. Allah menjaga hidup mati kita. Anda bertarung dengan maut, dijaga Allah. Hidupnya dijaga Allah. Waktu bertarung dengan maut, dijaga Allah. Banyak ayat yang menjamin ya. Banyak ayat yang menjamin bahwa orang yang meninggal itu kalau orang taat, dia akan didatangi oleh malaikat yang disuruh Allah untuk untuk menenteramkan pikiran orang yang mau meninggal ini. Dan dalam liang lahat juga akan didampingi oleh malaikat. Pada hari pembalasan akan didampingi oleh malaikat. Itulah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, hidup mati kita akan dijaga Allah. Waktu sehat dijaga Allah, waktu sakit, waktu bertarung dengan maut. Ada ayatnya sudah sering disebut ya dalam surah Fussilat halaman 480 ayat 30, 31, 32. Apa kata ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minhum. Ayat 30 surah Fussilat. Orang yang mengimani Allah, meyakini Allah sebagai Rabb yang mengatur kita ini, yang mentadbir kita ini, yang menjaga kita ini, yang mencintai kita ini, Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka konsisten dalam kecintaannya kepada Allah, dalam ketaatannya kepada Allah, dalam istiqamahnya kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan didatangi oleh malaikat. Malaikat akan datang, disuruhnya bangun pagi, disuruhnya tahajud, disuruhnya sholat di awal waktu, disuruhnya sholat sunat, disuruhnya mengikuti majelis ilmu, karena hidup tanpa ilmu itu hidupnya dikhawatiri akan tersasar banyak. Lalu orang ini dikontrol oleh malaikat. Jangan lupa ya, orang beriman bersama malaikat. Kemudian juga waktu nak meninggal, malaikat akan mendatanginya, memberi hiburan. Allah takhafu, ibu jangan takut ya, bapak jangan takut, tuan jangan takut, puan jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Dihibur oleh malaikat waktu nak meninggal. Wa abshiru bil jannah, malah malaikat mengatakan ibu sudah confirm menjadi ahlul jannah, bapak sudah confirm menjadi ahlul jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Demikianlah penjagaan Allah kepada orang beriman, hidup matinya dijaga. Dijanjikan dalam Quran bahwa orang yang baik akan didatangi malaikat waktu bertarung dengan maut. Malaikat menghiburnya, menyatakan jangan takut, jangan sedih, bahwa surga sudah jadi miliknya. Selanjutnya malaikat menjelaskan dalam ayat 31, nahnu awliyaukum, kami ini kekasih Tuhan.
kekasih Puan. Kami ini penolong, pembantu, pendamping Puan dan Tuan fil hayatid dunia wa fil akhirah, sejak di hidup di dunia dan di akhirat juga. Jadi orang beriman selalu dengan malaikat, gerak-geriknya, gerak langkahnya, aktivitinya dijaga oleh malaikat di dunia dan di akhirat. Katanya kalau kita lihat kepada tafsirnya, dalam kubur juga akan didampingi oleh malaikat. Nanti di padang mahsyar malaikat juga akan mengurus urusannya. Malaikat akan membawanya langsung ke surga dari padang mahsyar. Mereka tidak susah mengurus dirinya. Itulah maksudnya di sini, kekasih hakiki adalah Allah. Allah tuh menjaga hidup mati orang tuh, bukan saja hidupnya, matinya juga. Mengurus mati ini bukan senang, mengurus hidup saja susah. Nah, hidup saja susah, apalagi bertarung dengan maut, berpisah dengan alam sementara ini, akan meninggalkan rumah kediaman, kendaraan, harta kekayaan, sanak saudara akan berpisah. Nanti dia akan masuk ke tempat yang gelap, yang sendirian di sana, yang kalau tidak disiapkan memang susah ya. Tapi kalau dia orang yang taat, malaikat akan mendampinginya di sana sampai kepada hari pembalasan. Maka insan yang mengasihi Khalik Al-Maula Subhanahu wa taala tetap dalam jagaan Allah dan pemeliharaan Allah. Kalau kita mengasihi kekasih yang hakiki tadi, kekasih itu ada dua ya. Ada kekasih yang temporary, itu kekasih dengan manusia. Kasih sayangnya waktu hidupnya selesai, waktu dia hidup di dunia ini. Tetapi kekasih yang hakiki yang tidak akan berpisah adalah Allah. Maka wajarlah kita selama hidup ini mendekatkan diri kepada Allah. Poin nomor 5 di sini dikatakan, perlunya si hamba melakukan kesukaan kekasih yang agung Al-Maula Subhanahu wa taala. Dekatilah Allah, katanya, supaya Allah mengurus kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 mengatakan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kamu. Ingatlah aku akan urus kehidupanmu. Halaman 23 ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatilah aku, kata Allah, aku pasti mengingatmu, menjagamu, menyelesaikan urusanmu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu kufur, jangan tidak bersyukur. Karena kufur itu mengundang azab, syukur itu mengundang nikmat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah ya mujibas sa'ilin. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fasna min kulli su'. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin wa huwa khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minna minkum.